Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Rabu 25 Januari 2023. Hari ini gereja merayakan pesta pertobatan Santo Paulus Rasul. Bacaan dari Injil Markus ayat 16 ayat 15 sampai 18. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang menggunakan nama Santo Paulus, yakni dengan nama Paulus, Paulo, atau Paula, karena tertarik atau terinspirasi dari kisah hidup Santo Paulus itu sendiri. Kita tahu bahwa kisah pertobatan Santo Paulus Rasul mengubah garis dan orientasi hidupnya. Pengalaman perjumpaannya dengan Yesus dalam perjalanan ke kota Damsyik sungguh eksistensial, yakni menyentuh seluruh keberadaannya. Suatu perjumpaan yang mengubah segala-galanya. Dari seorang penganiaya dan pengejar pengikut-pengikut Kristus menjadi Rasul Agung Kristus sendiri. Sebelum menerima Yesus, ia membanggakan diri sebagai orang Yahudi sejati dan pelaksana hukum Musa. Tidak mengherankan jika ia marah dengan ajaran dari para murid Yesus. Bahkan ia tidak keberatan ketika Stefanus dirajam. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, tidak ada persiapan apa-apa dari Paulus untuk menerima Yesus. Tidak ada pengajaran atau katekismus ataupun retret, karena semuanya terjadi secara tiba-tiba. Inisiatif berasal dari Allah. Allah jugalah yang menghendaki perubahan radikal di dalam hidup Paulus. Namun, barangkali kematian heroik dari Stefanus menumbuhkan benih-benih keraguan pada keyakinannya sendiri, dan sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang siapakah Yesus itu yang mampu membuat orang seperti Stefanus begitu setia menjadi muridnya sampai rela mengorbankan nyawanya. Pertobatan Santo Paulus mengajak kita semua untuk merefleksikan saat-saat Allah mau berjumpa dengan kita
dengan rahmat-rahmat yang telah disediakannya. Ada saat Allah menjumpai kita dengan membawa rahmat pertobatan. Ada saat Allah menjumpai kita dengan rahmat pembebasan. Ada saat Allah menjumpai kita dengan rahmat sukacita. Ya, setiap saat Allah mau menjumpai kita karena cinta dan belas kasih-Nya yang begitu luas dan dalam di dalam hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kami hati yang mau bertobat dan menerima sukacita yang senantiasa berasal daripada-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.